Oke, halo semuanya. Jadi di sini gue bakal kenalin partner gue di salah satu perusahaan gue yaitu Akademi Kripto, ya, di mana kita itu mengedukasi masyarakat Indonesia tentang kripto. Ini adalah Alvesting ya, sosoknya kalau kalian mungkin kenal di Twitter. Sebenarnya ceritanya gue mungkin ceritain sedikit ya, kita awal ketemu gimana. Kita tuh ngobrol mungkin udah lumayan lama, tapi baru intensif tuh sekitar 1 bulan terakhir ya. Gue tuh kaget awalnya. Jadi dia tuh orang di kripto Twitter. Jadi kalau kalian mungkin kurang tahu, City adalah kripto Twitter di mana tempat orang tuh cari informasi, cari berita. Dia tuh salah satu sosok di kripto Twitter yang bahkan dipandang secara global ya. Murid lo dari mana aja, Bro? Muridnya ada banyak, Bro. Ya. Dari seluruh dunia ya. Ya. Ada dari Kanada ya, dari US, kemudian dari India, dari Pakistan, dari Macam-macam Australia. negara lah ya. Seluruh dunia. Oke. Ya. Nah, ternyata gue tuh kira tadi gue kira orang Singapura nih kayaknya nih. Orang Singapura ternyata orang Indonesia dan tepatnya di Malang ya kan. Ya. Di Malang adalah trader kripto yang anonimus. Jadi akhirnya karena kita punya visi dan misi yang sama, kita mau kerjain tujuan yang sama, di mana kita mau ciptain jutaan trader ya bro di Indonesia, supaya orang-orang tuh bisa hasil income lebih dan ujung-ujungnya bahkan bisa berbagi ke sesama. Ya. Nah di situ gue lihat kesamaan visi dan gue bilang why not kita partner gitu, Ya. untuk jadi satu, untuk kita bisa kembangin ini bareng-bareng, kita push ke ibaratnya hal yang jauh lebih jauh nanti ke depannya. Kita bakal bikin banyak event, kita bakal bikin banyak program-program baru gitu. Tapi di sini gue mungkin mau breakdown tentang personal life lu bro, karena gue tahu banyak yang lu korbanin untuk bisa join di sini gitu. Jadi untuk bujukin dia doxing itu susahnya setengah mati. Ya. Dia awal nggak mau doxing, nggak mau tunjukin mukanya, karena hidupnya udah enak juga ya. Dia tuh sebenarnya beliau ini adalah dosen sebenarnya. Ya. Jadi ini sangat unik ya, anak DO S3 gitu. Nah coba, jadi kalau mungkin boleh diperkenalkan, Alvesting tuh namanya aslinya siapa sih sebenarnya? Oke, jadi nama gue asli itu Kalimasada ya. Bisa teman-teman panggil dengan kakak ya. Jadi Alvesting itu sort of altcoin investing. Ya. Atau alternative investing. Karena kalau Bro Tim ini kan mainnya kebanyakan di Bitcoin ya. Yap. Kalau gue mainnya di exotic market ya. Yang kecil-kecil gitu. Iya, yang kecil tapi naiknya ribuan kali. Iya. Nah, dan itu gue specialize di sana udah selama bertahun-tahun, dan juga gue ngajarin ilmu ke semua orang di global ya, terutama di City. Dan selama ini profesi asli gue dosen bro. Oke. Jadi kayak lo bilang Batman tuh beneran ya? Jadi dia kayak Batman ya? Iya. Lu pagi berarti ngajar, Iya, pagi ngajar, malam lu jadi trader gitu? malam jadi trader, ngajar mahasiswa gaib ya. Oke, mahasiswa Iya. luar negeri ya? Mahasiswa luar negeri ya, yang nggak jelas bentuknya ya. Tapi pertanyaan gua kalau gitu, waktu itu kenapa lu jadi dosen? Nah, pada dasarnya gue udah di tahap yang enak banget bro ya. Iya. Tapi dua tahun itu full di rumah ya. Iya. Dan gue sampai gondrong ya, rambut nggak terurus gitu kan. Terus akhirnya gue mikir, gue juga harus kasih value juga ke society. Iya. Akhirnya gue comes up dan jadi dosen ya. Oke. Karena memang dari awal background gue di pendidikan ya. Dari pendidikan S1, S2, S3 itu cepet banget. Dan gue suka sharing, dan salah satu bentuk pengabdian ya, atau giving back gue ke masyarakat tuh ya mengajar ya. Iya. Mengajar. Coba kita tarik mundur dulu bro. Oke. Awal-awal lu tuh siapa sih kecilnya? Seorang Kalimasada ini kecilnya dulu nggak siapa? Oh ya, jadi Kalimasada itu siapa ya? Kalimasada itu lahirnya di Blitar. Iya. Itu kota yang kecil banget bro, lebih kecil dari Malang. Kota kecil di Jawa Timur. Iya. Terus kemudian keluarga ya, ayah sama bunda saya itu adalah pengusaha di bidang UMKM. Jadi mulai kami itu dari nol semua bro. Iya. Dan kami ngalamin ya jatuh bangun itu ketika awal-awal krisis ekonomi 98 itu, keluarga kecil ya dari ayah bunda saya lahir. Terus kemudian ya mengalami gonjang-ganjing itu ya. Mulai dari naik Vespa ya, terus jualan jamu di pasar. Pernah jualan Pernah jamu di ya, pasar terus kemudian beli jeruk ya dari tempat yang jauh itu, terus gue juga naik di gerobaknya, itu gue alamin semua dari kecil. Oke. Sampai akhirnya keluarga aja cukup punya jalan ya di industri kue kering gitu. Oke, akhirnya di kue kering. Ya. Nah, gimana caranya pertama kali lu itu ketemu dunia kripto ini bro? Kapan dan gimana ketemu Nah, pertama kali? jadi ini yang bedanya gue sama tim ya. Kalau tim kan dari umur belasan ya, karena urgensi kan lo udah kerja bro. Makanya gue respect dari awal itu juga. Jadi ketika usaha di keluarga ini sudah cukup fortunate ya, keluarga itu nggak pernah mengajarkan ya mengenai bisnis. Oke, jadi dia mau nggak mau ya anaknya tuh jadi yang paling pintar bro. Jadi game gua tuh dulu nggak cari duit bro. Akademis. Akademis ya. Jadi gua itu selalu
ranking 1 ya, di SMA itu selalu ranking 1, selalu juara umum ya. Tryout nasional itu selalu nomor 1. Bahkan waktu SMA itu gue sampai puluhan bro, lomba akuntansi ya, lomba ekonomi, karya tulis ekonomi itu tingkat nasional. Ya, itu semua piagamnya itu udah sampai 1 gudang bro, piagamnya. Itu beneran ya. Terus setelah itu kuliah ya, cuman IP 4 ya. Tapi gue create nothing gitu bro. Sampai akhirnya COVID happens gitu. Di COVID happens itu gue ngerasa ya kalau urgensinya muncul ya. Semua usaha itu shutdown ya. Salah satunya juga usaha dari keluarga ya. Ada gejolak ketika COVID. Dari situ gue umur 22 something ya. Itu berpikir akhirnya wah nggak bisa diem terus. Akhirnya gue gamenya adalah cari duit dari situ. Dan gue selalu berpikiran gue ini nggak terlalu suka ya bersosialisasi ya dengan orang. Gue sukanya mikir apa kerjaan yang bisa gue lakukan ya. Di rumah aja cuman mikir ya. Dan itu ketemulah jawabannya di trading. Di trading ya? Ya. Oke. Jadi lu itu waktu itu pernah bikin uang berapa bro? Dari berapa sampai berapa? Ya, ini real story. Jadi gue flipping dia di market crypto itu dari 30 juta ke 7 miliar. Oke. 30 juta ya. Sampai 7 miliar? Ya. Jadi buat teman-teman, menurut lu ada kemungkinan nggak mereka bisa begitu? Ya, gue bisa capai itu dalam 2 tahun bro. Dan gue kan bilang tadi ya, background story gue, sebelum di kripto pun, gue memulai banyak hal ya. Pernah coba YouTube ya, kurang berhasil ya awalnya. Terus kemudian pernah agen jualan rumah bro. 2 tahun nggak pernah listing, dan itu gue terbuka ya. Karena gue selalu terbuka, makanya gue suka sama tim ini, dia selalu terbuka dengan semuanya ya. Keberhasilan dan kegagalan. Dan menurut saya kegagalan itu juga nggak perlu ditutup-tutupin ya, karena itu media belajar ya. Jadi gue cuman punya uang 30 juta bro, itu pun patungan sama pacar gue dulu, sekarang istri ya. Itu patungan. Patungan berarti? Patungan, bener-bener uang anak kuliah berapa bro. Ya, terus kemudian dulu juga masih dikasih ya, sebulan cuman 3 juta or something gitu. Itu makanya gue dari 30 juta itu gue cari terus ya, gimana cara ngelipatin ganda ini. Ya. Terus kemudian udah ketemulah di market. Tapi background gue trading ini sebenarnya udah dari tahun 2014. Karena ketika 2014 itu gue ikut suatu kompetisi ya, bursa efek gitu. Itu mengenai trading ya. Kemudian ada banyak sekali ya simulasi pasar modal, itu gue juga juara 1 di sana. Jadi udah ada background. Udah lama trading? Iya, tapi nggak ada urgensi, oh gue harus create duit gitu. Baru ketemu marketnya di kripto? Ya, marketnya ketemu di kripto. Jadi gue langsung masuk implementasi di kripto. Dan sampai sekarang pun bukan bermaksud buat bragging ya. Tapi gue nggak pernah ada drawdown dalam 1 tahun. Jadi nggak ada yang namanya mulai awal tuh minus-minus dulu, nggak ada. Langsung ya parabolik itu dari awal. Jadi dari awal tuh equity growth-nya langsung Iya, parabolik? equity curve-nya langsung parabolik karena gue selalu belajar dari kesalahan orang bro. Jadi gue nggak yang lihat success story, terus oh ini gue bisa kayak gini. Tapi gue pelajarin kenapa orang yang cerita gagal ya. Misalkan gue emosional, gue nggak bisa kontrol, itu gue pelajarin supaya gimana gue langsung praktek itu nggak ada yang salah gitu. Pertama kali lu trading, strategi yang lu pakai apa bro? Gue strateginya awalnya itu pakai Indodax gue. Screenshotnya juga ada semua ya. Jadi di Indodax itu gue masuk koin-koinnya nggak besar bro. Ya, Cardano, terus kemudian XRP, Doge gitu-gitu ya. Terus sampai at some point gue mikir equity-nya itu geraknya kurang cepat. Ya, growth-nya ya berapa, karena kan kita tahu ada big cap ya. Terlalu sulit ya untuk kita dapat growth 20-30% itu langka ya. Akhirnya saya juga cari di forum, ya, Reddit, Twitter, sampai gue tahu yang namanya low caps. Dari situ gue tahu bahwa daripada gue cuman masukin uang gue kecil ya dari situ. Jadi ketika teman-teman di sini mau belajar gimana growth dari duit kecil tuh belajarnya gue. Karena kalau belajarin ke Blue Team ya kan, dia udah di tahap yang maintaining wealth ya. Karena udah pernah masuk saham juga ya. Jadi di sini cuman maintaining wealth. Jadi kendaraannya beda, caranya beda, strateginya juga beda. Jadi apa yang gue lakuin dulu ya, gue langsung tembak ya koin-koin kecil yang bisa dapetin return 100 sampai 1000 kali lipat ya, bukan persen ya. Kali. 1000 kali lipat? 1000 kali lipat. Jadi apa aja tuh bro? Waktu itu lu dapat sikatnya di mana aja bro? Ya, jadi big win pertama gua bro, itu di Shiba Inu dulu. Kayak jadi, ya, jadi gue jelasin juga ya di terminologi di trading itu kan ada 2 ya. 1 follower, 2 kontrarian ya. Yang gue jelasin di modul juga. Jadi kontrarian ya itu melihat apa yang nggak dilihat 97% orang ya. Jadi itu kan Doge sudah pump tinggi bro, udah pump gede banget kan setelah
berita Elon Musk dan lain sebagainya itu, nah itu gue lihat ya gimana gue bisa ambil keuntungan, take advantage dari itu. Karena ketika gue masuk Doge ya, misalkan dia ke $1 pun 30% bro, dari 30 juta berapa, 30% kan cuma 9 juta, ya kan? Itu bukan life changing bro, karena lu berapa sih 9 juta, 20 juta beli iPhone-nya nggak cukup kan? Terus dari itu gue pecah ya, dari $2.000 kan portofolio 30 juta, $1.000 ini gue harus masuk naratif coin meme. Tapi bukan Doge. Oke, dari $1.000 itu gue pecah bro. Masing-masing koin meme yang di on-chain tuh gue masukin $100, $100. Shiba Inu $100. Semua lu sikat kayak visi Akita ya, Akita Inu $100 ya, Dogelon $100. Macam-macam koin SafeMoon, Everest, semua gue masukin $100. Oke. Terus kemudian ya, Shiba itu gue termasuk holder yang paling baru bro, karena gue beli Januari itu ya. Januari 2021 itu. Itu masih early banget ya. Orang belum pada ngomongin ya. Jadi salah satu holder pertamanya juga di situ. Nah, jadi ketika yang $100 ini parabolik ya. Ini yang lainnya lo ketutup semua. Even lo di rug pull ya atau hilang semua itu ketutup semua ya. Jadi di Shiba itu gua dari $100 ya, which is 1,5 juta, 1,4 itu ke lebih dari 1,7 M itu. Itu big win pertama gua. Dari situ gua bisa rotate ke lainnya, bro. Karena portfolio size gua kan lebih gede kan. Iya, baru tuh. Iya, baru itu punya liquidity. Akhirnya bisa gerak kan, bisa napas kan. Dan setelah itu gue langsung jumping from naratif to naratif ya. Jadi istilahnya gue bajing lompat ya. Karena di kripto ini ada istilah yang namanya naratif ya, naratif trading. Jadi smart money ya, venture capital ya, kemudian fund manager. Itu mereka cari ya sektor-sektor apa yang disukain retail yang lagi hot ya. Keywordnya apa ya? Dulu DeFi, oke, masuk DeFi. Keywordnya apalagi meme coin, masuk meme ya. Keywordnya apalagi ya? Metaverse ya, AI ya. Dan itu semua gue dokumentasikan di Twitter ya. Jadi kalian bisa lihat semua ya bahkan itu terbuka. Semua ya. Jadi nggak cuma bacot doang, ya. Bukan cuma trader yang gambar-gambar doang. Ya, terus habis itu ngeklaim kalau berhasil ya. Ini gue kalah menang, salah bener, itu semua gue jelasin dan gue nganalisa banyak sekali ya naratif. Ini gue juga awal ya, jujur gue tuh orang yang sangat skeptis karena gue ngeliat udah banyak kan, gue ngeliat berbagai macam trader dari coin Singapura, market neutral, segala macam. Pas gue pertama ngobrol sama dia, gue pun bahkan lihat lu punya historical agak skeptis gitu kan. Ya. Bener gak sih ini orang? Ya. Sampai kita partneran dan dia ngurus komunitas di dalam yang kita bikin bareng-bareng. Yes. Itu kalian bisa cek aja nanti di linknya gue kasih di Discordnya. Kalian gak usah percaya omongan kita, kalian lihat di Discordnya. Ya. Call-nya dia sampai per hari ini belum ada salah. Ya. Tapi ini kita bukan bilang nggak bakal salah ya. Pasti ada salah nanti ke depan. Ya. Tapi hit rate-nya itu, yang penting hit rate-nya bener berapa dari berapa. Ya. Dia belum ada salah. Sampai per hari ini kita syuting video ini. Ya. Gue juga kadang nggak bisa percaya gitu. Ya. Tapi gue liatin beneran gitu. Ya. Semuanya bener. Ya bukan. Strateginya apa itu bro? Apa lu dukun gitu, lu pakai peramal, apa gimana? Bukan. Karena gue juga trading kan. Iya. Karena gue gini. tahu untuk bikin kayak gitu susahnya setengah mati bro. Iya. Karena gini bro, di trading itu kan there are such no ya, yang possibility 100% terjadi ya. Kita cuma main probability ya di sini. Ini probability game. Kenapa di situ ada istilahnya risk to reward ya, risk to reward ratio. Jadi lo nggak harus benar terus ya. Meskipun yang gua share di Akademi Kripto itu per ini ya 2 minggu ya. Itu gua share 10 calls ya. Itu 10 hit TP semua ya. Bisa dilihat ya, 10 hit TP semua. Nah, kalau gue hit rate ya rata-rata di 70-80% ya, depends di market condition. Karena sejago-jago apapun lo bro, lo itu di market nggak bisa expecting ya output something ya. Kita bisa hanya maintain inputnya ya. Tapi output itu urusan market bro. Karena rezeki ada istilah ya, di the magic hand ya. The magic hand ya, itu benar ya. Jadi kita nggak bisa ngontrol outputnya. Itu pun banyak luck dari market juga ya. Asalkan makanya gue selalu bilang ya, kita juga harus saling berbagi. Kenapa? Karena duit ini carinya gampang bro. Bukan berarti gue gampangin trading ya. Tapi lo lihat orang-orang di luar ya, itu kerja ya. Itu capek banget kan ya, kerja fisik ya. Jadi di berbagai bidang. Tapi orang trading ini lo tinggal duduk ya. Lo pencet-pencet lo dapet duit. Dan banyak kan sebenarnya fund manager yang kayak zaman-zaman dari luar negeri banyak, dari Singapura, dari Dubai banyak bro. Fund manager cuma bikin uang dari begini ya, kayak kita sekarang lah cuma begini. Iya. Makanya waktu awal itu ya, gue di approach tim ya banyak pertimbangan karena gue udah di fase yang gak butuh apa-apa kan. Ya, udah hidup yang cukup nyaman bro dengan apa yang kita punya ya, hidup di kota kecil juga. Tapi gue lihat visinya tim ini pengen gedein ya community kripto di Indonesia ya.
Kita mau bawa nama Indonesia sampai kalau bisa sampai global. Sampai global. Jadi yang kita mau bikin, ini kalian bisa pegang omongan kita. Yang kita mau bikin, kita nggak cuma ngajarin kalian tuh tanpa basis, tanpa fakta ya. Kita mau ngejar PNL global nih. Iya, PNL nomor 1 ya. Makanya kita di sini ya invest di infrastruktur. Ya. Setelah gua datang ya invest infrastruktur, dan kita juga adain live session ya. Bahkan ratusan orang itu datang ke sini. Iya, nanti ada ratusan orang datang sini untuk belajar langsung secara live. Mereka lihat beneran nggak sih bisa tradingnya? Iya. Atau cuma ngomong doang gitu kayak YouTuber di Indonesia banyak kan. Nah, Bro, ini kan teman-teman semua kan banyak yang baru mau mulai belajar trading ya. Mereka mikir, gue mau coba untuk cari income tambahan. Gue mungkin punya pekerjaan atau mungkin teman-teman yang belum kerja bahkan ada punya uang sedikit. Itu saran lu mereka ngapain pakai uang? Misalnya punya uang 5-10 juta gitu. Jadi pertama lo harus buletin niat, bro. Karena semua itu berawal dari niat ya. Ketika niat lo baik ya, itu semesta akan mendukung, bro. Ya, even lo punya niat ya sesuatu, kalau itu awalnya baik ya, itu bahkan Tuhan ya, malaikat sampai iblis pun membantu kalau semesta itu udah mendukung ya. Lo harus punya niat kalau lo trading ini ya, ini jangan buat ajang muasin nafsu ya, untuk pengen cepet kaya dan lain sebagainya. Tapi lo pengen doing better ya, sebagai individual ya, sebagai suatu makhluk Tuhan gitu. Lo harus bisa di sini, ketika gua bisa get something ya dari trading, itu akan gua lakukan untuk kebaikan orang di sekitar. Makanya gua suka ya ketika lo bilang video ya, menurut lo orang yang egois itu ya, orang nggak mau mencoba ya. Betul. Karena selama ini gua juga hidup di kampung, bro. Tapi dengan rezeki global kan. Rezeki global tapi hidupnya di kampung kan. Itu kan gua juga nggak ada yang pengen pamer dan lain sebagainya. Gua malah juga sering gue bagikan ya ke sekitar ya, sama ke orang-orang online semua juga. Lo juga tahu ya, track record di Twitter itu jadi bukan suatu hal buat menyombongkan diri ya, karena kan advantage-nya nggak ada. Advantage-nya cuman gue pengen kasih aja ke mereka ya, dan itulah yang terus ya menjaga gue punya hit rate yang bagus ya, gue punya rezeki yang bagus terus, yaitu adalah dengan ya sebagian yang lo miliki itu bukan milik lo soalnya. Ya. Harus dibagikan. Makanya gue kita cocoknya dia, kalau dia kan suka bagi-baginya global ya. Jadi mungkin gue akan ajak dia ke kos gue yang lebih lokal ya. Dimana gue tuh kan hasil dari gue trading ya gue bagikan selalu kan, beberapa ton gue udah bagiin terus gitu. Kalau lu kan kadang suka bagi-bagi ke bahkan orang-orang luar negeri gitu. Nah, gue bahkan bilang kita ajak, ayo makanya kita datang nanti next time kita bikin suatu program bareng, hasil trading kita bagiin lagi beras-beras di Indonesia ya. Nah itulah ya, kita lagi cari ya di Akademi Kripto. Kita bahkan lagi cari nih 3 orang dari kalian yang bisa kita seleksi nanti, diajarin langsung. Ya kalian datang ke sini ke kantor kita, trading bareng. Dari kalian yang bisa nanti kita kasih modal bahkan. Jadi jangan takut, mau belajar tapi nggak ada uangnya. Kita kasih para orang 100 juta modal untuk trading. Tapi kita cuma minta satu hal doang. Hasilnya dan ilmu yang kalian udah dapatkan. Berapapun hasilnya, kalian nggak boleh ambil. Hasil kita pakai untuk kita bareng-bareng beli beras, kita bagikan ke teman-teman semua ya. Jadi gue pengen ciptain banyak ya. Kita masih banyak yang kita mau capai. Kita mau ciptain banyak trader yang bisa berbagi juga. Jadi bukan trading untuk mau jadi kaya. Tapi kita gimana caranya kita jadi trader yang bisa bermanfaat untuk sesama, bro. Karena gimana caranya lu untuk ngelihat naratif, bro? Karena lu kan tradingnya by naratif banget ya. Gimana cara lu bisa ngeliat next naratifnya, dan apa kira-kira naratif yang kita lagi lihat nih sekarang? Biar kedepannya orang bisa lihat nih, ini video kita bikin tanggal segini. Beneran terjadi naratif. Jadi pada dasarnya gue udah jelasin ya, di semua modul Akademi Kripto tuh lengkap banget ya. Jadi kita bener-bener kupas di dalamnya. Itu pertama, ketika lo pengen trading naratif, lo harus nimbulin, bro, namanya kepekaan sosial. Social observation. Coba lahirkan empati, bro, terhadap situasi sekitar lo. Kayak kemarin nih, misalkan metaverse kan, empatinya apa? Ya banyak orang kehilangan pekerjaan ya. Baru dengan empati itu kita bisa mendefinisikan masalah ya. Masalah terjadi karena orang nggak bisa masuk ke kantor. Ya berarti ada pemecah solusinya, yaitu kita gimana biar ketemu ya. Terus kita tanpa bertatap muka nih tetap bisa ketemu ya. Maka dari itu ketemulah suatu platform metaverse. Jadi kita nggak perlu jadi yang invent the metaverse, tapi kita cari ya perusahaan atau project yang kira-kira sama dengan kita punya visi. Misalkan ada project ya ini, efisiensi ya, SDM ya. Banyak orang yang kerjanya monoton terus ya. Terus lahirlah AI ya. Kamu nggak harus jadi yang invent the AI ya. Nggak harus invent artificial intelligence, ya invest aja di perusahaan yang artificial intelligence. Sama kayak gitu. Jadi awalnya berawal dari keresahan. Jadi bukan dari berita, bro. Berita itu kan udah
layer ke berapa itu Telat. udah top signal ya. Iya. Berita masuk itu top signal. Ya bottom signalnya ya lo lihat misalkan kemarin ada krisis banking ya di US ya. Kenapa Bitcoin narasinya naik? Kemudian juga ada narasi juga kan digital banking juga. Iya. Digital banking on blockchain juga banyak juga naratifnya. Itu timbul dari keresahan-keresahan bro. Itu yang nggak bisa kita temuin di mana-mana ya, karena yang gua ajarin ini nggak ada bro, lo cari di Google nggak ada, tanya ChatGPT nggak bisa ya. Iya. Karena yang gua ajarin ini berawal ya dari pengalaman ya, pembelajaran ya, pengamatan dan percobaan gua selama bertahun-tahun ya, lihat algoritmanya market secara teknikal ya, secara naratif, secara fundamental juga. Seperti apa ya? Ya. Oke, menarik banget. Jadi yang lu pakai itu gabungan dari apa aja bro? Selain teknikal tuh apa aja? Karena kebanyakan trader Indonesia kan cuma teknik garis itu bro. Ya, karena gue lihatnya di kripto itu naratif 50% bro. Karena di sini tuh sentiment based market. Ya, istilahnya ada orang bilang apa ya, orang nge-tweet apa tuh gerak semua. Iya. Jadi ketika cuman lihat-lihat chart ya, lihat-lihat chart bisa. Cuman lo harus tahu ya yang back the chart itu apa. Karena chart itu kan cuman amplifikasi ya dari apa yang udah terjadi. Jadi sebelum chart tergambarkan itu kan udah ada dulu sebelumnya ya. Yeah. Chart itu kan kita hanya react deh, ya dari suatu psikologis ya, supply and demand ya. Psikologis di market itu lihat di chart ya. Tapi itu jauh di belakang chart itu naratif bro yang gerak dulu bro. Dan itu gua ajarin ya semua di modulnya di Akademi Kripto gimana cara baca misalkan ada naratif yang mulai gerak, dari mana lo tracknya ya, tools apa yang digunakan, itu semua gua jelasin di sana. Dan itu nggak ada lo bongkar di mana-mana. Menurut lo orang bisa nggak bro? Tapi dengan capital 10 juta lo jadi miliaran lo bisa nggak sih? Gua dari itu bro, 30 juta ya jadi 7 miliar. Ya. Asal orang ada niatnya mau belajar Dan jadi tahu pasti bisa. dan tahu caranya yang paling penting. Oke. Jadi mereka harus tahu caranya untuk bisa sampai sana. Iya, maka dari itu ya investasi terbaik dari awal itu pendidikan. Ilmu. Ya. Lu investasi kira-kira untuk ilmu lu udah berapa banyak udah keluar uang lu? Wah, gue juga sama juga bro kayak lo ya. Jadi sering banget ya baca buku ya. Course orang lain juga. Sikat semua ya? Gue beli semua ya, karena gue haus ilmu ya. Haus ilmu ya. Karena kenapa pengen belajar terus ya? Karena di sini ya itu unlimited game. Jadi semakin banyak lo belajar lo semakin nggak tahu bro. Dari awal mungkin ngerasa jago ya, ngerasa pinter. Coba belajar terus ya, setahun 2 tahun. Ngerasa tambah bego ya. Iya. Kan banyak banget orang yang kayak bikin apa lo langsung hujat padahal uangnya cuma sedikit. Iya. Oh, gini, makanya gini, ini ya. Gini. Meskipun di background gue ya, misalnya S3 terus punya ilmu, gue tetap ngerasa orang bodoh yang banyak ilmu ya. Gue nggak pernah ngerasa jadi orang pinter. Gue orang bodoh yang banyak ilmunya. Karena gue selalu merasa bodoh ya, ilmunya yang banyak ya, tapi titelnya tetap orang bodoh ya. Sama juga. Belajar terus ya, stay foolish ya. Stay ya. Iya. Ngerasa bodoh terus tuh kunci ya untuk tetap. Soalnya iya sih bro, gue mikir gini, kalau misalnya gue invest misalnya cost, berapa? Misalnya 100 juta costnya. Oke. Tapi gue bisa gain 1 miliar dari situ, itu menurutku murah banget. Murah ya? Investasi bro. Iya. Orang misalnya bayar 700.000, balik modal 3 kali. Iya. Ya, itu karena ilmu baru ya? Iya, ilmu baru. Kenapa ya. enggak gitu? Dan di Akademi Kripto juga ya, mereka yang di testimonial tuh dari e-book ya, dan modulnya itu dia udah cukup bro buat trading mandiri sampai ngasilin 150%, 50% itu dalam 7 hari. Ya, kumulatif PNL-nya dalam 7 hari. Iya. Kita mau jadi ini sampai apa bro targetnya? Akademi nomor 1 ya di Indonesia? Di dunia bro. Di dunia bahkan ya? Di dunia, ya. Jadi, kita akan go global ya? Iya. Jadi yang gua suka dari tim ini, visinya sama ya. Iya. Dan juga kita nggak pernah puas ya, nggak pernah ini. Tapi intinya yang kita ajarkan di sini social impact bro. Yeah. Karena banyak yang tanya, loh kok edukasinya nggak gratis ya? Saya tanya sekolah gratis nggak? Enggak, saya juga jadi dosen bro. Memang saya juga mau, misalkan saya ngajar nggak dibayar, kan saya juga mau juga ya. Karena saya juga invest loh. S1 sampai S3 kan bayar juga. Masa saya nanti ngajar saya nggak dibayar, kan logikanya seperti itu. Terus tujuannya apa? Nanti ketika kita udah ngumpulin ya, banyak itu, ya kita perbesar lagi sekolahnya. Gedein semua impact-nya. Kita invest terus ke dalam. Supaya yang lahir bukan hanya ratusan ribu, tapi jutaan ya. Bahkan puluhan juta ya. Puluhan juta yang bisa trading. Terus nanti kalau mereka udah trading, buat apa ya? Ya investnya dikembalikan juga ke masyarakat bro. Jadi kita akan giving back intinya. Caranya ngerampok dari market global. Ya, ngerampok dari market. Balikin ke orang-orang yang membutuhkan. Iya. Jadi kalian bakal lihat banyak ya. Jadi ini untuk permulaan. Ya. Gua rasa nanti Bro Alvesting ini bakal sharing banyak nanti di channel YouTube dia. Jadi kalian bisa langsung subscribe. Gua kasih linknya di bawah. Untuk langsung nanti cek channelnya, kita bakal upload konsisten ya bro.
Konsisten. Setiap minggunya kita akan keluarin video baru yang ilmu yang kalian belum pernah lihat di Indonesia. Ya. Dia jamin. Ya. Ini gue juga bisa jamin. Gue udah ketemu lah semua influencer-influencer trader Indonesia. Levelnya nanti yang akan dibawakan sama dia itu jauh banget di atas ya. Dan kalian bisa lihat sendiri track recordnya di Twitter kebuka secara umum. Ya. Semua orang bisa lihat. Discord kita juga kebuka secara umum, bisa dilihat juga. Ya. Jadi kita lihat aja nanti ke depannya seperti apa dan perkembangan channel seperti apa. Ya. Ya. Jadi lu bakal share ya bro ya nanti? Ya. Ilmu-ilmu yang belum pernah ada di Indonesia ya? Ya. Nah itu intinya yang ketika lo approach gue itu kan ada information gap ya. Iya. Antara community global dan community di lokal sini. Iya. Ya dan ketika kita bisa menutup gapnya itu bro, kita ini aja anggap trader itu seperti pengusaha ya. Karena kan secara statistik ya, cuma 5% pengusaha yang berhasil. Berarti kan 95% yang gagal. Jadi statistik juga trader itu cuma 3% bro yang berhasil. 97% juga gagal. Ini kan berarti pekerjaan ini membutuhkan expertise yang tinggi bro. Sama aja kayak lo investasi ke akademi jadi dokter. Iya. Lo investasi ke sekolah hukum ya, jadi lawyer. Itu kan membutuhkan expertise. Sama juga dengan trader. Jadi trader ini anggap aja ketika lo belajar, lo investasi ilmunya ya, yang lo dapet ini, terus ntar lo bisa grow sendiri, dapat uang sendiri, ya semua kembali juga ke lo juga intinya. Iya. Oke, jadi sampai kita ketemu nanti, kita bakal mungkin bikin sering, ya. Mungkin kalau kalian tertarik, ini adalah awal podcast, sebenarnya podcast perkenalan. Ya. Jadi kira-kira background seperti apa dan kenapa kita mulai partneran. Tapi kedepannya ya, gue rasa kita akan bikin banyak yang jauh lebih menarik ya. Yo, jadi Kita lebih bakal gila bikin mungkin ya. Podcast-podcast Ya. yang bahas naratif yang teknis, yang dalam. Karena ini gue mau bikin untuk orang yang luarnya, jadi kita nggak bahas terlalu detail. Ya. Kedepannya mungkin kita bahas teknis, misalnya ada berita apa, kita akan bahas langsung. Ini seperti apa nanti ETF approval dan lain-lain, hal yang sangat teknis. Dan sesuai narasi yang sampai ke depan nanti Q1 2024, kita lihat nanti ada Apple Vision Pro. Ya. Itu bakal seru ya, kita bakal bahas terus. Jadi kalian stay tune aja. Tapi nanti podcast kita berdua bakal ada di channelnya Akademi Crypto. Jadi kalian bisa cek langsung ke channelnya Akademi Crypto. Thank you banget brother. Kita lanjutin terus nanti podcast.